Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Ini pertemuan kita yang kedua di teks pidato persuasif. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana langkah-langkah menentukan atau apa saja tujuan-tujuan dari pidato persuasif. Pidato persuasif sebenarnya digunakan untuk memengaruhi, membujuk, dan mengajak pendengar agar melakukan apa yang disampaikan oleh pembicara atau seorang yang berpidato. Adapun tujuan-tujuan dari teks pidato persuasif itu yang pertama, menyampaikan informasi kepada seorang pendengar, yang artinya dalam penyampaian informasi itu harus dikuatkan dengan argumen-argumen dari pembicara. Informasi ini disajikan supaya seorang pendengar memahami masalah yang disampaikan oleh seorang pembaca. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar. Sebuah pidato persuasif ada tujuannya untuk meyakinkan seorang pendengar. Ini pembicara menyampaikan argumen-argumennya untuk meyakinkan pendengarnya. Supaya apa? Supaya isi dan penyampaian pidato itu bisa memberi keyakinan kepada pendengar. Maka isinya itu harus menarik dan dapat memancing perhatian pendengar. Dan pidato itu juga harus benar. Kita tidak hanya menarik mereka, tapi juga data yang kita berikan itu harus benar-benar ada. Yang ketiga, tujuan dari pidato juga bisa untuk menghibur. Sarana menghibur di sini itu diberikan dengan cara memberikan humor atau lelucon-lelucon sederhana yang dimasukkan dalam pidatonya. Jadi tidak jarang juga kita lihat seorang yang berpidato memberikan humor sedikit atau lelucon-lelucon singkat untuk membuat pidatonya itu menarik didengarkan oleh orang lain. Tapi jangan berlebihan ya, karena kalau berlebihan nanti bisa mengalihkan tujuan inti kita dari sebuah pidato. Bisa jadi materi yang akan kita sampaikan tidak didengar atau tidak sampai kepada seorang pendengar. Yang keempat, itu untuk menggerakkan pendengar. Cara-caranya adalah dengan menyampaikan argumen-argumen atau ajakan-ajakan yang mungkin akan dimaui oleh pembicara dan ingin disampaikan kepada pendengar. Menggerakkan pendengar ini adalah tujuan dari pidato persuasif sebenarnya, karena kita ketahui bersama teks pidato persuasif itu fungsinya adalah untuk mengajak seorang pendengar. Maka jika pendengar tergerak atau ingin melakukan apa yang disampaikan oleh pembicara, maka mereka berhasil dalam menggerakkan pendengar untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan. Itu tadi tujuan-tujuan dari teks pidato persuasif. Sekarang selanjutnya kita mau lihat dalam pidato persuasif itu minggu lalu sudah kita bahas, di dalamnya terdapat fakta dan argumen. Fakta artinya adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data yang berdasarkan dengan keadaan yang nyata dan terbukti. Dan juga telah menjadi sebuah kenyataan. Ini contoh dari sebuah kalimat fakta. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, kota yang terletak di Pulau Jawa. Kalimat kedua, Gunung Fuji adalah salah satu gunung yang ada di Jepang. Kalimat ketiga, Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. 3 kalimat ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini benar-benar sebuah kenyataan. Dan memang faktanya juga sudah kita ketahui bersama. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Tidak ada yang bisa mengatakan ibu kota negara Indonesia adalah Medan. Terkecuali kalau misalnya nanti berganti dengan kota yang ada di Kalimantan seperti pencanangan Jokowi. Selanjutnya, Gunung Fuji juga itu merupakan salah satu gunung yang ada di Jepang. Itu. Yang ketiga,
Indonesia ada 5 pulau, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Ini juga merupakan sebuah fakta dan tidak ada yang bisa menawar-nawar atau membuat kalimat ini menjadi sebuah pendapat. Selanjutnya kita mau lihat apa itu argumentasi. Argumentasi adalah jenis karangan atau jenis paragraf yang dituliskan dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk, di mana ada di dalamnya sebuah rujukan pembaca. Untuk menulis argumentasi ini dibutuhkan penjelasan, pembuktian, alasan. Maka kalaupun argumentasi ini disebut juga dengan pendapat, tetap tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa ide atau gagasan yang kita berikan itu adalah benar dan terbukti. Perbedaan antara argumen dan pendapat atau opini. Kalau pendapat itu hubungannya dengan perasaan atau rasa, atau disebut juga dengan pemikiran sendiri dan bersifat sendiri atau subjektif. Ada penilaian. Itulah kalau dia pendapat atau opini. Sementara kalau argumentasi itu ada landasan fakta dan juga ada penalaran yang kuat. Jadi sama-sama pendapat sebenarnya, argumen dan pendapat ini sama-sama sebuah hasil pikiran, cuman bedanya kalau pendapat itu adalah hasil pemikiran sendiri, tidak ada dari pihak manapun. Jadi penilaiannya subjektif. Sementara kalau argumen, dia ada landasan fakta atau ada hal yang mau dilihat dari beberapa hal yang sudah terjadi, lalu diberikan pendapat tentang hal yang telah terjadi tadi atau fakta yang telah diberikan sebelumnya. Itulah yang membedakan. Baik, kita lihat ini contoh argumen untuk pendapat. Gunung Fuji sangat menarik untuk dikunjungi saat liburan. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara dengan rakyatnya yang ramah dan suka menolong sesama. Yang ketiga, banyak orang Indonesia yang lebih suka pindah ke Jawa untuk mencari pekerjaan, padahal pekerjaan di pulau yang lain lebih menjanjikan. Ketiga kalimat ini kita lihat bersama, itu adalah berdasarkan hasil pemikiran si pembaca. Pembacalah yang memikirkan apa yang harus dia katakan tentang 3 hal atau 3 objek yang diberikan di sini, yaitu Gunung Fuji, negara Indonesia, juga tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Itulah dia tadi 3 objek yang berdasarkan pemikiran atau perasaan seorang penulis yang akan disampaikan atau seorang pembawa pidato untuk disampaikan kepada pendengarnya. Baik, itu tadi materi tentang bagaimana tujuan-tujuan dari teks pidato persuasif dan juga bagaimana untuk membedakan antara fakta dan pendapat. Selanjutnya ini ada penugasan yang harus kamu selesaikan. Nanti kamu kumpulkan paling lama hari Sabtu. Kamu baca teks ini adalah contoh pidato singkat yang berjudul tentang perpisahan sekolah. Kamu baca teks ini, lalu kamu lihat apa informasi penting yang muncul dalam teks tersebut, dan kamu lihat fakta dan pendapat yang ada dalam teks tersebut. Baik, itulah pertemuan kita untuk hari ini. Tadi diawali dengan materi dan penugasan yang sudah disampaikan. Nanti penugasan itu kamu kerjakan seperti biasa di Microsoft Word, lalu kamu kirimkan ke tugas kelas yang sudah tersedia. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat, tetap semangat dalam pembelajaran online-nya. Terima kasih.